berkolaborasi sehingga kita bisa menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat. Saya ke Pak Hestu, sekarang Pak Hestu ini dari Direktur Peraturan Perpajakan Kementerian Keuangan ya. Nggak apa-apa ya Pak ya ngomongin kesehatan sedikit ya. Itu dia. Tapi kalau dari Bapak sendiri, kalau udah dengar penjelasan mungkin ada yang mau ditambahkan. Kenapa sih sebenarnya masyarakat Indonesia itu kemudian lebih suka memilih ke luar negeri? Dan memang salah satu tujuan yang paling favorit saat ini adalah Malaysia. Iya. Padahal dulu itu Malaysia itu adalah satu negara yang justru berkiblat ke Indonesia untuk pendidikan kedokterannya. Kira-kira kenapa ya Pak ya? Ya baik, nah mungkin Mbak Tasya ya, jadi kalau dari 6 narasumber di sini mungkin saya satu-satunya yang bukan di bidang kesehatan kan gitu ya. Jadi mungkin saya agak susah jawab kenapa kan gitu ya orang ke Malaysia. Saya pikir ya orang piknik aja ke sana mungkin, tapi itu bukan jawaban yang benar kan gitu ya. Tapi yang boleh saya pastikan adalah bahwa karena saya orang pajak, jadi itu bukan karena pajak kan gitu. Nah itu yang mau saya pastikan saja. Ya penting itu dipastikan ya Pak, Nah, jadi bukan dia. karena pajaknya. Nah itu dia. Nah pertama adalah karena memang beberapa tahun terakhir bahkan mungkin setahun lebih yang lalu ya, saya ingat sekali Bapak Menteri Kesehatan Pak BGS sendiri di media mengatakan ketika bicara harga obat di Indonesia kok bisa 300% lebih mahal, kan gitu. Dan mungkin Bapak-Bapak bisa cek aja di media itu Bapak Menteri mengatakan biang keroknya itu bukan pajak. Nah, beliau sendiri mengatakan, kenapa? Karena pajak itu PPN itu hanya 11%. Kalau 11% menyebabkan naik 300% kan nggak masuk akal. Nah itu benar yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan tahun lalu. Nah ini nggak usah ditayangin deh, yang lain nggak nayangin gitu, saya malu aja. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nah terkait dengan pajak sendiri, nggak usah ditayangin ini ya. Artinya, nah sebenarnya jasa kesehatan di Indonesia, di Malaysia, di Singapura itu sama aspek perpajakannya, yaitu bebas PPN. Jasa kesehatan di Indonesia bebas PPN, di Malaysia bebas PPN, di Singapura bebas PPN. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, mulai 1 Juli 2025 kemarin, untuk di Malaysia, Malaysia akan mengenakan PPN untuk warga negara selain Malaysia, 6%. Nah itu, Bapak Ibu coba nanti dilihat. Mulai 1 Juli di Malaysia akan kena PPN 6% VAT untuk yang bukan warga negara Malaysia. Jadi kalau kemudian kembali lagi, kenapa di sana lebih murah? Kenapa orang lebih ke sana? Justru di sana kena pajak, di Indonesia enggak kena PPN. Nah demikian juga yang tadi obat tadi bahwa kalau obat PPN-nya ada, sama di sana juga ada, di sini juga ada. Di sisi lain kita sendiri di Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat di Perpajakan, sudah mencoba menciptakan iklim yang sangat menunjang, ekosistem yang sangat menunjang dunia kesehatan. Selain tadi PPN-nya bebas, tapi industri-industri kesehatan seperti bahan baku obat, farmasi, itu bahkan bisa menikmati yang namanya tax holiday, bebas pajak, BPH, dan lain-lain. Bahkan kalau perkembangan terakhir sekarang ada yang namanya kawasan ekonomi khusus, yaitu KEK yang ada di Sanur dan di Batam yang memang itu dikhususkan untuk kesehatan. KEK Sanur, ya saya lagi nunggu aja, KEK Sanur ini kan belum lama. Artinya apa? Tentunya dengan membuka KEK Sanur dengan berbagai fasilitas yang ada di sana, ya berpindahlah yang dari ke Penang menjadi ke Bali gitu, kita lihat artinya kembali pajak sudah sangat favorable untuk dunia kesehatan. Jadi saya nggak ngerti kenapa ke sana, tapi bukan karena pajak, itu aja Mbak. Oke, terima kasih Pak Hestu untuk pemaparannya. Ini mungkin berarti belum banyak orang yang tahu bahwa ternyata kalau keluar negeri justru kena pajak 6% gitu misalnya ya Pak. Ya, mungkin itu yang harus lebih digembar-gemborkan lagi supaya kemudian masyarakat lebih memilih tetap di dalam negeri. Ini kita ngobrolnya santai aja, bebas. Jadi kalau mau saling menambahkan nanti saya akan langsung kasih kesempatan supaya tidak menunggu karena jumlah narasumbernya cukup banyak, waktu kita terbatas. Saya berharap kita diskusinya bisa sangat tajam dan bermanfaat.